Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Hebat Indonesia, apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Yuk, sebelum kita mulai belajar, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tung 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 tung. Tang 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 tang. Ting 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 ting. Zep, azik azik, zep, azik azik. Yeah. Sudah semangat semuanya hari ini? Yuk, kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Selesai berdoa, mari simak baik-baik penjelasan atas materi yang akan Ibu terangkan berikut ini. Check it out. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, pemimpin idolaku. Pembelajaran 3. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Makna sila keempat Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Ananda, perlu ditegaskan bahwa makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah, sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, sila ini juga menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat antara lain sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Azas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat. 3. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan. 4. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Ananda, seperti yang kita ketahui bersama bahwa organisasi ASEAN didirikan dengan berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang pangan. Berikut adalah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Antara lain, 1. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Peran jaringan ini adalah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini juga berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar atau student exchange antar negara di ASEAN. 2. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. 3. Melakukan pertukaran antar pelajar atau student exchange dari negara-negara di ASEAN. Kerjasama yang kedua yaitu kerjasama ASEAN di bidang sosial. 1. Pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Kelompok kerja ini berfungsi mengatasi permasalahan
yang ditimbulkan dari tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi, seperti populasi penduduk yang sangat padat pada wilayah tertentu. 2. Pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan. Fungsi dari kelompok kerja ini adalah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di negara ASEAN. 3. Penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini tentu saja penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama ASEAN di bidang pangan. 1. Penyediaan pupuk, diantaranya melalui Pabrik Pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. 2. Didirikannya IRI atau International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. 3. Ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Langkah-langkah membuat teks pidato. Ananda, tentunya Ananda sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato, bukan? Ananda juga sudah memahami cara membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Setelah Ananda memahami kerangka teks pidato, Ananda dapat membuat teks pidato berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan maksud atau tujuan pidato. 2. Mengamati pendengar dan situasi sekitar. 3. Memilih topik pidato yang sesuai. 4. Membuat kerangka pidato. Dan kelima, menguraikan secara mendetail. Mari kita menyusun teks pidato. Buatlah pidato yang akan Ananda sampaikan seandainya Ananda dipilih menjadi ketua kelas. Ananda dapat membuat kerangka pidato terlebih dahulu. Pidatomu harus terdiri atas salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Buatlah konsep atau draft pidato menggunakan pensil. Mintalah kritik, saran, atau pendapat orang tua terhadap teks pidatomu. Lalu, perbaikilah naskah pidatomu yang telah dibuat dan simpanlah untuk kegiatan berikutnya. Bagaimana dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Semoga Ananda semua sudah paham ya. Untuk Ananda yang masih belum paham, diputar kembali videonya ya, supaya Ananda semuanya bisa lebih paham lagi pada materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita peroleh hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Diakhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.